Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai film Echinodermata dan film Arthropoda. Anggota kelompok kami yaitu ada Maulaya, Ariska, Muhammad Aliul, Diva Nabil, dan Gebi Labiba. Kemudian di sini yang pertama akan kami bahas yaitu film Echinodermata. Nah, film Echinodermata itu memiliki karakteristik memiliki duri yang menembus kulit, kebanyakan itu berbentuk simetri radial, mereka tidak memiliki kepala dan tubuhnya tertutup epidermis tipis. Kemudian rangkanya itu terdiri dari osikel, mereka bernafas dengan insang kulit dan lambungnya memiliki 5 cabang. Nah, mereka itu umum dijumpai di pantai dan terumbu karang, dan mereka hidup sebagai suspension feeder. Makanan mereka itu berupa plankton, kerang, dan organisme mati, dan mereka ditemukan dari periode Kambrium awal. Kemudian ada subfilum Eleutherozoa. Mereka itu berbentuk bintang, bulat, atau silindris. Tubuhnya umumnya tidak memiliki segmen, dan mereka terdapat sistem vaskular air yang berfungsi untuk pergerakan dan respirasi. Kemudian mereka hidup di habitat laut, mulai dari zona intertidal hingga kedalaman laut yang dalam. Hidupnya itu dengan cara bentonik, dan mereka muncul sejak zaman Ordovícium awal sampai sekarang. Nah, selanjutnya ada kelas Echinoidea. Tubuhnya berbentuk bola, padat dan tertutup, cangkangnya keras dan dipenuhi duri-duri, dan durinya berderet dalam garis. Mereka muncul sejak periode Ordovisium, mereka berperan sebagai herbivora, dan mereka ditemukan di terumbu karang dan substrat keras, dan mereka hidup dengan berkumpul di area tertentu. Odocidaroidea memiliki karakteristik dikenal sebagai bulu babi pensil, dan tubuhnya membentuk simetri kaki 5, memiliki spina utama pada Cidaroidea itu lebih panjang dan terpisah. Nah, mereka hidup di habitat laut dan seringkali di dasar laut juga. Makanan mereka itu berupa detritus, plankton, dan material organik lainnya. Mereka pertama kali muncul pada awal periode Permian. Selanjutnya yaitu famili Diademagidae. Karakteristiknya sendiri memiliki duri yang panjang dan rapuh, berwarna gelap atau keunguan. Duri mereka biasanya cukup tajam dan dapat melukai predator. Morfologinya sendiri, duri pada bulu babi ini biasanya panjang, ramping, dan rapuh. Tegmennya sendiri keras, biasanya memiliki lempeng-lempeng yang bersambung. Untuk kaki tabungnya panjang dan dapat digunakan untuk pergerakan serta membantu dalam menangkap makanan. Untuk paleontologinya sendiri, diketahui telah ada sejak periode Kapur Akhir dan berkembang cukup luas di lautan tropis. Untuk kelas selanjutnya yaitu kelas Ophioidea. Karakteristiknya memiliki simetri radial dengan lengan panjang, fleksibel, dan terpisah dari disk pusat. Tidak memiliki kaki tabung, bergerak dengan menggoyangkan lengannya. Sistem pencernaan sederhana, hanya ada mulut tanpa anus pada beberapa spesies. Regenerasinya lengannya dapat terjadi setelah kehilangan bagian tubuhnya. Morfologinya sendiri, disk pusat Ophioidea kecil dan berfungsi sebagai pusat organ-organ vital. Memiliki 5 atau lebih lengan panjang, ramping, dan fleksibel, memiliki part-part kalsium karbonat dari endoskeletonnya, tidak memiliki kaki tabung, mulut terletak di sisi bawah disk pusat, sistem sarafnya terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi disk pusat, beberapa spesies memiliki papila atau duri kecil pada tubuh yang berfungsi untuk perlindungan atau pernapasan. Untuk paleontologinya sendiri ditemukan sejak Kambrium, hidup di habitat laut dangkal hingga dalam, berperan sebagai detritivora dan pemangsa kecil. Selanjutnya yaitu ordo Euryalidae, karakteristiknya sendiri lengan tebal, panjang berbulu atau bercabang, digunakan untuk pergerakan dan menangkap makanan. Ia merupakan pemakan detritus atau plankton. Morfologinya sendiri, disk pusat relatif besar, berbentuk cakram, dan berfungsi sebagai pusat organ vital. Lengan tebal, panjang, dan sering bercabang dan berbulu. Lengan yang bercabang memberikan daya tangkap lebih besar untuk menangkap makanan dan pergerakan yang efisien. Beberapa spesies memiliki papila atau duri kecil ditemukan eh, permukaan tubuh, sistem sarafnya berupa cincin saraf yang mengelilingi disk pusat. Selanjutnya untuk paleontologinya sendiri ditemukan di perairan dalam atau terumbu karang. Pemakan detritus membantu daur ulang bahan organik ada sejak Paleozoikum. Kelas Myriapoda. Selanjutnya kita masuk ke famili Gorgonocephalidae, yaitu karakteristik memiliki lengan yang sangat tercabang, menyerupai bunga atau tandan, memakan plankton, menggunakan lengan untuk menangkap makanan, tidak memiliki kaki tabung, dan bergerak dengan lengan. Morfologinya yaitu disk pusat yang kecil, berfungsi sebagai pusat organ vital, lengan yang panjang bercabang lebih tebal dibanding ordo lainnya. Endoskeleton terdiri dari pelat kalsium karbonat yang kuat, papila atau duri kecil di permukaan tubuh untuk perlindungan. Paleoekologinya yaitu ditemukan di perairan dalam atau terumbu karang,
berperan sebagai pemakan plankton dan detritus, membantu daur ulang materi organik. Fosil ditemukan sejak periode Paleozoikum, memberikan wawasan tentang perubahan ekosistem laut. Selanjutnya yaitu filum arthropoda. Karakteristik, memiliki tubuh dan kaki yang bersegmen, eksoskeleton atau dinding tubuh yang berkiting dan bersegmen, alat tubuh beruas dan dapat beradaptasi untuk makanan. Bernafas dengan permukaan tubuh, insan dan trakea. Alat pencernaan makanan berbentuk tabung, terletak di sepanjang tubuh. Alat pembuangan melalui pipa panjang pada rongga tubuh. Morfologinya yaitu memiliki bentuk tubuh bilateral simetris, mempunyai appendage yang beruas, tubuh terbungkus oleh zat kitin, tubuh terdiri atas beberapa ruas dengan kaki yang melekat pada ruas tersebut. Kolom pada hewan dewasa berukuran kecil dan merupakan satu rongga berisi darah disebut homokol. Paleoekologi. Fosil arthropoda ditemukan berusia lebih dari 500 juta tahun. Arthropoda beradaptasi di laut, air tawar, daratan, dan udara. Evolusi arthropoda dapat ditelusuri sejak periode Kambrium. Berkontribusi sebagai predator, arthropoda mengendalikan populasi serangga. Kelas Arachnoidea. Karakteristik, memiliki tubuh terdiri dari tiga bagian utama, yaitu kepala, toraks atau dada, dan abdomen. Semua anggota kelas Arachnida memiliki 8 kaki atau octopoda. Pada beberapa spesies, sepasang kaki depan telah berfungsi sebagai organ sensorik seperti pada kalajengking. Dan yang keempat, kepala dan toraks menjadi satu bagian yang disebut cephalothorax. Selanjutnya morfologi dari Arachnoidea. Satu memiliki dua bagian tubuh yaitu cephalothorax dan abdomen. Kemudian memiliki empat pasang kaki. Selanjutnya memiliki dua pasang pelengkap mulut. Yang pertama disebut Chelicerae dan yang kedua disebut pedipalpus. Untuk paleoekologinya, eh, catatan fosil sangat banyak, lebih dari 400 juta tahun. Ditemukan di daratan, goa, dan perairan. Arachnoidea merupakan predator pengendali populasi serangga. Paru-paru buku untuk respirasi di kering, kemudian eh, merespon melalui migrasi dan perilaku. Yang terakhir, beberapa spesies punah, banyak yang bertahan. Ordo Araneae. Karakteristiknya, laba-laba memiliki empat pasang kaki. Yang kedua, tubuh terbagi menjadi cephalothorax dan abdomen, biasanya tidak bersegmen. Yang ketiga, cephalothorax dan abdomen dihubungkan oleh tangkai yang sempit. Yang keempat, pedipalpus bisa tampak seperti kaki. Yang kelima, kebanyakan laba-laba memiliki 8 mata ocellus pada cephalothorax. Untuk paleoekologinya, eh, Ordo Araneae pertama, satu, fosil laba-laba berusia lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Yang kedua, ditemukan di hampir semua habitat global. Yang ketiga, berasal dari periode Kambrium, lebih dari 45.000 spesies. Yang keempat, peran ekologi sebagai predator penting dalam mengendalikan populasi serangga. Famili Araneidae. Karakteristiknya dikenal sebagai laba-laba pembuat jaring, lingkar, atau orb weavers. Eh, Banyak spesies Araneidae memiliki warna dan pola yang mencolok seperti warna orange, kuning, coklat, atau bahkan berkilauan yang membantu mereka menarik mangsa atau berkamuflase. Untuk morfologinya, tubuh terdiri dari bagian utama cephalothorax bagian depan dan abdomen bagian perut yang biasanya lebih besar dan dapat berbentuk bulat, oval atau lonjong. Mata dari Araneidae memiliki 8 mata yang biasanya tersusun dalam dua atau tiga baris, tetapi penglihatan mereka cenderung kurang baik dibandingkan dengan beberapa famili laba-laba lainnya, seperti laba-laba pemburu. Spinneret, alat pemintal sutra. Mereka terletak di bagian belakang tubuh dan digunakan untuk menghasilkan sutra yang kuat dan elastis. Eh, untuk paleoekologinya,
Pada zaman dulu, Araneidae kemungkinan besar menghuni ekosistem yang mirip dengan habitat mereka saat ini, seperti hutan tropis, subtropis, dan bahkan daerah beriklim sedang. Keberadaan mereka di hutan purba menunjukkan bahwa mereka berperan penting dalam mengendalikan populasi serangga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, kelas Myriapoda. Nah, morfologinya itu eh, tubuh Myriapoda ini terdiri dari kepala dan badan tanpa bagian dada dan memiliki sepasang mata tunggal yang dimana satu itu antena besar dan juga satunya lagi itu antena kecil beruas-ruas. Nah, untuk segmen tubuhnya memiliki sepasang kaki dan setiap segmen tubuh memiliki dua pasang kaki sehingga disebut kaki seribu. Untuk pernapasan Myriapoda sendiri menggunakan trakea yang berakhir pada lubang kecil yang disebut stigma di dinding segmen tubuh. Lubang pernapasan tersebut disebut spirakel dan sistem peredaran darah Myriapoda bersifat terbuka dengan jantung yang terletak di bagian punggung. Untuk paleontologi sendiri, mereka adalah hewan darat dan juga biasanya memiliki kelompok yang beragam dan terdiri dari kaki seribu, kelabang, simpilan, dan pauropoda. Myriapoda memiliki kutila yang tipis dan ringan sehingga mereka hidup di lingkungan yang jarang mendukung fosilisasi, sehingga catatan fosil mereka itu sangat sedikit. Nah, Myriapoda itu sendiri muncul pada pertengahan periode Silurian. Nah, dari Myriapoda sendiri memiliki beberapa ordo. Yang pertama ada ordo Chilopoda, yang dimana Chilopoda ini merupakan eh, kelabang yang dimana peruas tubuhnya itu memiliki satu pasang kaki dan merupakan predator nokturnal, nah yang dimana beraktivitas di malam hari untuk mencari makan dengan kaki yang menjadi cakar dengan racun yang menempel pada kaki-kakinya. Nah, sepasang kakinya itu berada di ekor dengan fungsi sensorik dan juga untuk membingungkan calon predator yang ingin memangsanya, karena bentuknya itu mirip kepala dari kelabang itu sendiri. Nah, selanjutnya dari ordo Cephalopoda terdiri dari famili Scutigeromorpha dengan kaki yang panjang dan juga gerakannya cepat. Memiliki 15 pasang kaki dan satu-satunya ordo yang memiliki dua mata majemuk yang digunakan untuk berburu. Nah, mereka ini genus asli yang ditemukan di Texas. Yang kedua ada famili Geopilomorpha yang dimana berperilaku seperti cacing tanah dan hidup di tanah, bergerak dengan cara mengembangkan dan mengempiskan tubuh mereka. Tidak mempunyai mata dan memiliki 14 antena yang bersegmen. Tubuhnya itu lebih anggun dibandingkan kerabat cacing yang lain. Selanjutnya ada ordo Diplopoda. Nah, eh, ini merupakan kelabang yang jenisnya itu lebih jinak, tidak memiliki prehensor yang dimodifikasi dengan kelenjar racun dan merupakan detritivora, memiliki dua pasang kaki pada setiap segmen, silindris dan kakinya memanjang vertikal ke bawah dan sulit dilihat apabila dilihat dari samping. Nah, terdiri dari famili Orthropus ortanus. Nah, famili ini merupakan detrivora yang lambat dan cenderung beraktivitas di malam hari. Nah, kalau muncul di pagi hari biasanya di hari sebelumnya itu terdapat hujan karena lingkungannya lembab. Nah, berwarna coklat hitam dan bentuk tubuhnya itu silindris. Kadang dia membentuk kelompok besar dan berbaris melintasi jalan. Pada peristiwa tersebut juga biasanya jarang ditemukan dan merupakan peristiwa yang langka. Nah, yang kedua ada famili Comancelus chihuanus yang merupakan salah satu spesies langka. Spesies ini menghindari kekeringan seperti kaki seribu yang lainnya. Nah, spesies ini memakan bahan organik yang membusuk di dalam tanah. Seperti pada spesies sebelumnya, uh, famili ini atau spesies ini dia cenderung hidup di lingkungan yang lembab dan muncul ketika setelah hujan lebat.